Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan Pak Gebi di materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 UTKP 1. Materi kita hari ini adalah materi teks ceramah. Ya. Sebelum memulai agenda di pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kemudahan pada kita semuanya ketika melaksanakan pembelajaran. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Anak-anakku sekalian, tentunya semuanya sudah menerima lembar kerja UKBM, ya, unit kegiatan belajar mandiri yang Pak Gebi share di grup WA. Oleh sebab itu hari ini kita bahas bersama-sama terkait dengan apa yang sudah kalian pelajari, apa yang sudah kalian baca. Anak-anakku sekalian, di awal selalu Pak Gebi sampaikan bahwasanya di setiap UKBM ini ada kata-kata bijak atau kata-kata mutiara. Yang di sini, ini kata-katanya adalah, jika ragu dalam melakukan sesuatu, sebaiknya tanya kepada diri sendiri apa yang kita inginkan esok hari dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi semua berulang pada diri kita, semua kita yang menentukan untuk masa depan diri kita. Oleh sebab itu, maka konsep belajar sepanjang hayat ini harus kita tanamkan. Konsep belajar sepanjang hayat harus kita ilhami untuk kita laksanakan bersama-sama. Uswatun, ini kenapa yang masuk mit kok cuma sedikit? Maaf ya Pak, di pondok ini bikinnya masih cover. Oh demikian, oke. Terima kasih. Ini tadi saya di kontak juga dengan Ustadz terkait dengan koneksi jaringan internet di lab yang masih terjadi gangguan, ya, gangguan secara menyeluruh. Ini tanpa mengurangi semangat, teman-teman yang lain pastinya sudah bisa mendengarkan dengan speaker lab, ya, termasuk ini sebagian sudah masuk di jaringan Pak Gebi. Mohon teman-teman yang lain yang sedang mendengarkan agar bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, Pak Gebi masuk pada kegiatan 1, yakni menganalisis struktur, isi, dan kebahasaan teks ceramah. Ya, jadi di sini kita melakukan kegiatan analisis terhadap struktur, isi, dan kebahasaan teks ceramah tersebut. Di tugas 1 ini sudah ada contoh, ya, sudah ada contoh. Ini jika Pak Gebi full size, ini sepertinya tidak terlalu terlihat, ya, ketika Pak Gebi lakukan full screen untuk satu teks, sehingga ini kita lebarkan saja maksimum, yaitu 120% pembesaran. Ini tentunya sudah kalian baca. Kalian dihadapkan dengan tugas 2, ya, yaitu melakukan klasifikasi, ya, melakukan klasifikasi terkait dengan teks tersebut. Nah, kemudian coba dibandingkan nanti apakah yang sudah sampai klasifikasikan itu sudah sesuai dengan ini, bahwa ini adalah bagian pembukanya, ini adalah bagian dari isinya, kemudian ini adalah bagian dari penutupnya, seperti itu. Jika sudah kalian pahami dengan baik, maka berlanjut pada tugas 3, ya. Di tugas 2 tadi, setelah diklasifikasikan, tentu dibaca lagi ini.
eh, pendahuluan ya, pendahuluan ini, bagian ini merupakan bagian apa sih dari teks ceramah begitu ya. Di bagian pendahuluan ini memiliki atau meliputi bagian-bagian apa saja. Di dalamnya ada salam, di dalamnya ada ucapan terima kasih ya. Seperti itu. Jadi dalam konteks ini harus bisa dipahami. Jadi pada tugas 3 ini kalian menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Paragrafnya yang mana Pak? Nah ini contohnya teks ceramah yang ada di tugas 1 tadi. Itu kita analisis gitu. Ya. Di sini sudah ada, nanti tentunya Pak Gebi sampaikan kembali bahwa kalian mengerjakan langsung pada PDF ini ya. PDF silakan di-convert untuk menjadi Word, kemudian dikerjakan di Word-nya itu. Setelah selesai silakan di-convert kembali menjadi PDF, jangan lupa diberi nama. Setelah itu dikirim ke grup WA dan email Pak Gebi ya, sehingga kita sama-sama bisa memonitor yang sudah mengumpulkan tugas dan yang belum mengumpulkan tugas. Kemudian di paragraf selanjutnya juga demikian ya. Jadi di sini sudah Pak Gebi tuliskan paragraf-paragrafnya, tinggal anak-anakku menentukan ide pokoknya saja, ide pokok yang menjadikan landasan dari berkembangnya paragraf tersebut ini apa gitu ya. Ini sudah saya tuliskan paragraf-paragrafnya, tinggal anak-anakku sekalian untuk bisa menuliskan ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Oke, dari sini sampai pada ide pokok paragraf ya, tugas menentukan atau mencari atau menemukan ide pokok dalam paragraf tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anakku sekalian? Silakan. Saya mau bertanya. Oke, silakan. Uswatun ya. Jika orang tua saya ketika di rumah memarahi saya, apakah itu bisa disebut dengan teks ceramah, Pak? Oke. Ini ada pertanyaan yang unik ini ya dari Uswatun. Apakah jika orang tua saya Pak di rumah ini memarahi saya, apakah ini bisa disebut sebagai teks ceramah Pak? Oke, saya lempar pada teman yang lain, mungkin ada yang ingin memberikan penjelasan atau paparan terkait dengan pertanyaan dari Uswatun ini tadi. Silakan. Kalau ada Pak Gebi tanggapi langsung ya, Pak Gebi tanggapi langsung. Karena ada ungkapan seperti ini mungkin ya, pertanyaan itu timbul dari ungkapan, waduh saya tadi malam habis dimarahi orang tua saya. Waduh, tadi saya dimarahi bapak ibu guru. Nah, apakah dalam konteks memarahi ini sama dengan menceramai begitu ya? Nah, ini pertanyaan yang baik sekali dari Uswatun, terima kasih. Manakala yang ditanyakan Uswatun ini adalah ceramah informal ya, atau tidak formal. Jadi seperti itu. Jadi Uswatun ini tetap bisa disebut sebagai teks ceramah, tapi sifatnya adalah informal ya. Yang dimaksud informal adalah tidak adanya struktur teks yang jelas ya, tidak adanya struktur teks yang jelas terhadap narasi tersebut ya. Gitu. Namun tetap bisa disebut sebagai teks ceramah manakala itu ditulis secara struktur sistematis seperti itu. Makanya sampai ada ungkapan saya diceramai oleh orang tua saya karena saya pulang sekolah kemudian bermain dan tidak pamit terhadap orang tua, misalkan seperti itu ya. Pada kegiatan 2 ini menyusun teks ceramah bertema aktual.
Yang dimaksud dengan bertema aktual itu seperti apa, Pak? Yang dimaksud dengan bertema aktual adalah tema yang terkini, tema yang bisa dikatakan dalam bahasa kias masih hangat. Anak-anakku sekalian, ini contoh dari 4 tema yang Pak Gebi tampilkan. Di sini juga saya beri contoh materi atau judul yang bisa dikembangkan menjadi narasi teks ceramah tersebut. Ya, itu anak-anakku sekalian. Ya, jadi dalam konteks pembelajaran Pak Gebi teks ceramah ini, kalian target goalnya adalah bisa menyusun sebuah teks, bisa punya produk sebuah teks ceramah yang ini dengan materi yang sangat baik, kontekstual, aktual, dan juga tidak ketinggalan. Ya, seperti itu. Begitu anak-anakku sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi secara umum, silakan boleh bertanya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, Ya, apa perbedaan ceramah dan pidato? begitu ya. Jadi esensinya adalah sama antara ceramah dengan pidato. Akan tetapi penekanan pidato pada konteks yang sangat-sangat formal. Penekanan pidato lebih pada konteks yang bersifat sangat formal. Kalau ceramah bisa semi formal dan bisa juga non formal. Seperti itu. Itu terkait dengan perbedaan antara ceramah dan pidato. Sekali lagi, pidato konteksnya sangat formal. Ceramah bisa semi formal dan bisa juga non formal. Seperti itu. Selamat bertugas, selamat mengerjakan UKBM, kemudian mengerjakan proyek kita bersama. Jadi maksimum 1 proyek 2 anak atau 2 siswa. Jadi proyek kita dikerjakan secara berkelompok maksimum 2 anak. Pak Gebi, di layar Pak Gebi tidak tampak teman-teman yang lain. Semoga teman-teman yang lain bisa mendengarkan di speaker dengan layar LCD. Semoga pembelajaran hari ini ada manfaatnya dan berguna bagi kalian untuk ke depan yang lebih baik. Mungkin kiranya itu yang bisa Pak Gebi sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas segala atensi, perhatian, dan waktu yang kalian berikan. Semoga tugas ini nanti bisa selesai dengan baik. Pertemuan minggu depan kita akan membahas hasil pengerjaan UKBM termasuk progres pelaksanaan dari proyek penyusunan teks ceramah. Demikian anak-anakku sekalian yang bisa Pak Gebi sampaikan. Sebelum mengakhiri kegiatan di pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari segala macam bahaya COVID-19 dan ancaman kesehatan yang lainnya. Anak-anakku sekalian, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Salam pada teman-teman yang lain yang tidak bisa terlihat dalam layar. Semoga sukses senantiasa. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.